Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, ketemu lagi masih di rangkaian acara University Expo-nya Trijaya ya. Nah, sekarang kita masuk di hari ketiga nih University Expo. Gimana kabarnya nih adik-adik? Masih pada semangat ya? Meskipun kalau di sini nih sudah terdengar geluduk-geluduk mau hujan ya, tapi kan hujan pun membawa manfaat dan juga sebagai waktu dikabulkannya doa. Jadi yuk kita berdoa agar nanti kalian yang para pejuang UTBK nih, pejuang PTN juga bisa berhasil, bisa lancar dan sukses ya. Oke, kali ini bersama Tegia kita di acara University Expo ada apa nih? Nah, di hari ini ada dua pemaparan dari yang pertama itu dari Advan Global Link. Nah, ini adalah untuk tips memilih universitas di luar negeri. Jadi, kesempatan kalian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya tidak hanya di dalam negeri ya, di luar negeri pun bisa dan mungkin kesempatannya ada. Nah, nanti kita akan cari tahu nih gimana caranya sih pengen kuliah di luar negeri, syaratnya apa mungkin ya, kemudian jurusannya apa, nanti kita kepo-kepoin lagi. Yang kedua, nanti di sesi yang kedua, yaitu ada pemaparan dari Telkom University. Oke deh, kita cek ya, apakah yang dari Advan Global Link sudah bergabung? Coba kita lihat. Nah ini sudah ada. Halo, selamat siang dengan Mbak siapa ya? Mungkin di panggilnya. Baik, halo Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Dela Septiani dari Advan Global Link. Panggilannya apa nih Mbak enaknya? Mbak Dela boleh, Kak Dela boleh. Oke, Mbak Dela ya. Oke. Saya dengan Tegia ya Mbak. Ya, halo Tegia. Kita lihat ya para pesertanya nih, apakah sudah ready nih untuk mengikuti pemaparan dari Advan Global Link? Mana adik-adik semua? Para pejuang UTBK, pejuang PTN, dan untuk menuju ke perguruan tinggi lainnya, sudah berapa nih peserta yang ikut? Wow, sudah lumayan nih Mbak Dela. Sudah ada sekitar 35 peserta yang bergabung di Zoom kali ini. Oke, biar kita waktunya lebih efektif lagi, jadi nanti akan ada pemaparan dari Mbak Dela sekitar mungkin 30 menit ya Mbak Dela ya, cukup kah? Kemudian nanti setelah pemaparan kita akan ada tanya jawab ya dari adik-adik, mangga jangan malu-malu ya, daripada nanti malu-malu tersesat. Nah, lebih baik sekarang lagi ada kesempatannya, yuk tanya-tanya ya. Adik-adik boleh bertanya, kalau malu misalkan secara langsung boleh chat aja ya, ketik pertanyaannya di chatnya. Oke, silakan saya persilahkan kepada Mbak Dela untuk memaparkan mengenai Advan Global Link. Silakan Mbak Dela. Oke, terima kasih banyak kepada Tegia atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Dela Septiani, konsultan edukasi Advan Global Link, yang hari ini akan membantu nih kakak-kakak mahasiswa di sini, karena hari ini aku nggak sendiri Teh, aku ditemenin sama kakak-kakak mahasiswa Advan Global Link yang udah lolos masuk kuliah di luar negeri. Mungkin dari teman-teman nih, ada 5 orang ya, boleh untuk on cam, supaya teman-teman adik-adik mahasiswa, adik-adik Tridaya di sini bisa kenal. Nah, jadi di sini itu ada Kak Hanif, Kak Ifti, Kak Alfia, Kak Marsha, Kak Nisha, sama Kak Natania, yang nanti akan sharing-sharing juga nih sama adik-adik di sini yang mungkin penasaran ya. Mungkin kalau nyari informasi tentang kuliah luar negeri nggak jauh-jauh, kalau di internet itu seputar requirements dan lain-lain. Tapi coba deh kita lewat webinar kali ini kita mau ngasih kesempatan nih buat adik-adik untuk tahu lebih banyak dari kakak-kakaknya langsung. Jadi coba kita di 30 menit ini akan memaksimalkan untuk bisa sharing kepada adik-adik tentang pengalaman kakak-kakaknya ini masuk ke program internasional universitas ternama luar negeri, khususnya di Malaysia. Kayak gitu. Baik, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu. Di sini ada Kak Hanif. Kak Hanif ini merupakan mahasiswa program studi Business Administration University Kebangsaan Malaysia
lalu ada Kak Alfia. Kak Alfia ini merupakan mahasiswa program studi arsitektur University Putra Malaysia. Lalu ada Kak Marsha dan Kanisha. Mereka lagi bareng ya di sini. Ya, halo Kak Marsha dan Kanisha. Ini merupakan mahasiswa program studi double degree kedokteran UKM Unpad, Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir di sini ada Kak Iftitah dan Kak Natania. Ini merupakan mahasiswa program studi MBBS atau Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery Segi University, atau kalau bahasa Indonesianya mah anak kedokteran gitu, anak kedokterannya di Segi University kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman penasaran ya, karena waktunya singkat juga, mungkin kita sebelum kenalan lebih banyak tentang Advanced Global Link di sini, kita bisa langsung nanya-nanya nih tentang program Business Administration ke Pak Hanif. Mungkin untuk teman-teman nih yang udah punya minat jiwa entrepreneur atau teman-teman di sini yang punya minat di bidang ekonomi, boleh nih pasang telinganya nih kenceng-kenceng untuk dengar sharing dari Kak Hanif. Oke. Halo Kak Hanif. Halo semua. Nah, oke. Thank you Kak Hanif udah berkesempatan di sini untuk mau sharing. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih dari aku yang mungkin teman-teman tuh pengen tahu gitu tentang program Business Administration Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, Kak Hanif, dari sekian banyak program nih, program bisnis, program ekonomi, dan program lainnya, dan dari universitas lainnya juga, kenapa sih Kak Hanif lebih memilih untuk ambil program Business Administration-nya UKM gitu, dibandingkan mungkin di lokal atau mungkin program lainnya? Apa sih yang memilih? Jadi sebenarnya karena saya ini kan sebenarnya dari kelas IPA ya, cuma setelah 3 tahun di IPA tuh kayak ngerasanya nggak cocok aja gitu buat saya gitu. Terus akhirnya saya linjur dan ambil bisnis administrasi di UKM yang emang saya tertarik gitu, karena UKM juga salah satu university yang emang punya ranking bagus di bisnis administrasinya kayak gitu. Oke. Artinya ada yang bikin spesial ya dari program itu buat Kak Hanif. Khususnya mungkin program internasional. Tapi kalau setelah Kak Hanif menduduki program itu dan udah mulai belajar di tahun ini kan lebih tepatnya, apa sih pengalaman yang Kak Hanif, menurut Kak Hanif ini tuh cuma bisa Kak Hanif dapetin lewat program Business Administration ini? Oke, di sini karena meskipun saya linjur dari IPA gitu ya, saya bisa mempelajari apa yang saya suka gitu. Meskipun ada beberapa matkul yang emang harus ngulang lagi dari awal gitu kan, karena nggak diajarin di kelas IPA, kayak contohnya tuh akuntansi gitu. Itu harus belajar lagi dari awal, tapi emang diajarin juga sama dosennya tuh dari materinya dari awal juga gitu. Ya kayak gitu aja mungkin. Oke. Tapi kan ketika masuk sana itu Kak Hanif ngerasain ya, ketemu belajar nggak cuma sendiri, terus pakai bahasa Inggris. Apa sih hal yang menurut Kak Hanif itu tuh spesial gitu? Mungkin teman-temannya juga dari berbagai negara juga kan ya, kalau di UKM itu. Ya, yang bikin spesial yang pertama emang bahasanya beda banget ya, jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Buat di kelas bisnis administrasi ini semuanya itu full bahasa Inggris, nggak kayak misalkan teknik tuh ada beberapa yang campur sama bahasa Melayunya gitu. Cuman di internasional bisnis administrasi ini full pakai bahasa Inggris gitu. Nah terus buat teman-temannya ya kita banyaknya, kebetulan di kelas saya tuh kebanyakannya dari Cina gitu. Terus ada juga beberapa dari lokal Malaysianya gitu. Oke. Selama Kak Hanif ngikutin program ini, ada ini nggak, apa ya namanya tuh, semacam tantangan yang jadi Kak Hanif, aduh aku susah kok ini ngerasa kesulitan gitu ketika belajar di sana? Oke. Tantangannya yang pasti ya, meskipun sebenarnya Malaysia itu kan dekat dari Indonesia juga, dan pembelajaran juga sebenarnya masih online, ini belum sempat ke sana. Tapi kita jatuhnya kan tetap ngerantau ke tempat di mana kita ini jadi pendatang gitu. Jadi kita harus ekstra adaptasi lagi sama lingkungannya, sama pembelajaran yang emang berbeda gitu. Makai full bahasa Inggris itu ada beberapa kalimat yang kita nggak ngerti sebelumnya gitu. Jadi kita harus belajar lagi gitu. Terus adaptasi lagi sama budaya, dan teman-temannya juga kan emang kita pendatang gitu kan, jadi teman-teman juga dari luar juga, kita harus kenalan seperti itu. Oke.
Terakhir nih Kak Hanif, kalau dari Kak Hanif sendiri sebelum masuk kuliah nih, sebelum mendaftar itu persiapannya apa aja nih yang dipersiapkan untuk bisa masuk ke program Business Administration ini, Business Administration UKM? Oke, persiapannya yang penting rapot ya. Rapot tuh minimal 8 kalau nggak salah itu. Rapot sama tes IELTS itu untuk persiapannya. Oh, oke. Nah, oke, makasih banyak Kak Hanif untuk informasinya. Mungkin kita bisa ambil sedikit kesimpulan nih teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin tertarik di sini untuk masuk ke program Business Administration UKM. Di sana itu tadi udah dengar penjelasan dari Kak Hanif. Jadi UKM ini merupakan salah satu universitas terbaik di Asia Tenggara, dan ini tuh PTN di Malaysia ya. Nah, untuk Kak Hanif sendiri untuk bisa masuk sana itu intinya pakai nilai raport dan IELTS. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk masuk ke sana, itu boleh banget untuk dipersiapkan nilai raport dan IELTS-nya atau qualification bahasa Inggris, atau lebih lengkapnya nanti bisa langsung konsultasi sama Edvan kayak gitu. Nah, dan selain itu ada hal-hal lain yang disiapkan juga nih sama Kak Hanif, kayak misalnya seputar adaptasi, kultur budaya, dan hal-hal lainnya. Oke, thank you so much untuk Kak Hanif untuk sharingnya. Oke, makasih Kak Hanif. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Alfia. Nah, Kak Alfia ini cenderung ke teknik ya, Kak Alfia. Halo Kak Alfia. Halo semuanya, selamat siang. Nah, oke. Teman-teman, jadi Kak Alfia ini merupakan mahasiswa program studi arsitektur Universitas Putra Malaysia. Asal sekolahnya dari SMA Negeri 8 Bandung. Nah, Kak Alfia di sini mau sharing juga ya tentang program arsitektur di sana. Nah, halo Kak Alfia. Mungkin lanjut ya, aku mau langsung ngasih pertanyaan nih untuk Kak Alfi. Sama sih kayak Kak Hanif tadi, dari sekian banyak program, kenapa sih Kak Alfi memilih untuk ngambil arsitektur di UPM aja gitu, nggak milih di Indonesia atau di universitas-universitas tertentu? Jadi aku cerita dulu deh dikit. Jadi dari dulu itu aku emang pengen masuk jurusan arsitek karena emang suka gedung-gedung, terus suka sama hal yang berbau dengan kreativitas dan juga craftsmanship. Ditambah aku juga pribadi suka gambar. Nah, saat tahu ada program sains arsitektur dari University Putra Malaysia, aku tertarik banget nih. Ditambah UPM itu world ranking-nya itu urutan ke 132 di dunia. Ditambah aku pribadi juga nggak terlalu asing dengan Malaysia, dan ya culture sama bahasa Malaysia kan, culture bahasa Malaysia dan Indonesia itu kan nggak beda jauh gitu kan. Jadi aku nggak terlalu takut untuk beradaptasi di sana. Selain itu yang jadi pertimbangan aku, bahasa pengantar yang digunakan di kuliah itu kan pakai bahasa Inggris. Jadi selain kita belajar di luar negeri, kita juga bisa improve skill bahasa Inggris kita. Oke, itu improve skill bahasa Inggris nanti bisa kepake di banyak hal juga ya, Kak Alfi? Betul. Jadi di sekolah juga kan banyak presentasi atau apa gitu. Itu kan pakai bahasa Inggris karena banyak murid internasional juga. Oke. Nah, setelah Kak Alfi masuk program ini, apa sih yang bikin Kak Alfi itu bersyukur punya kesempatan buat kuliah di program arsitektur UPM? Aku tuh bersyukur sekarang ada di UPM itu karena pertama sih yang kerasa banget itu kurikulum belajar di UPM itu, jadi kita itu langsung di-prepare untuk mendalami materi kuliah. Jadi kuliah itu bukan langsung lanjutin materi SMA, tapi memang mendalami tentang arsitekturnya. Terus ditambah, kalau dari lingkungan suasananya, di sini tuh kan kebanyakan itu udah diploma, dan aku juga kebetulan jadi yang paling muda di kelas. Jadi itu kita bisa lebih banyak belajar dari mereka, dan we have a lot of space to improve. Selain itu, karena banyak organisasi kuliah juga, aku bisa banyak ikut organisasi yang isinya itu anak internasional lainnya, jadi belajar culture mereka dan ngobrol-ngobrol banyak juga. Oke, artinya kalau di program ini tuh, kalau di sana, mungkin kalau di PTN Indonesia kita nggak banyak menemukan teman-teman yang berbeda gitu umurnya ya. Kalau di sana itu kita bakal belajar banyak karena selain culture-nya yang berbeda, umurnya juga berbeda, jadi otomatis semakin toleransi dan belajar banyak dari mereka ya, Kalvi. Betul. Oke. Pokoknya seru banget juga. Keren banget tuh. Nah, teman-teman nih yang mau masuk arsitektur atau mungkin program teknik lainnya nih, boleh ya
dengerin lagi pemaparan dari Kak Alfi. Nah, Kak Alfi mungkin setelah masuk ke sana ada tantangan tertentu nggak dari Kak Alfi yang dirasain sama Kak Alfi? Tantangannya aku rasain sih karena pertama aku itu kan cuma lulusan SMA gitu kan dari Indonesia, sedangkan dari sana itu kebanyakan udah ada diploma atau udah 1 tahun kelas khusus gitu. Jadi aku merasa aku itu butuh extra effort buat catch up skill mereka, kayak skill aplikasi dan juga critical thinking-nya mereka itu udah dapat. Tapi jangan khawatir, di sini teman-temannya juga baik-baik dan alhamdulillah aku bisa catch up di sini dan juga dibantu dari Kak Edspan juga sih, dikasih banyak bimbingan. Oke, thank you so much Kak Alfi untuk sharing-nya. Oke, mungkin semoga ini bisa jadi insight baru ya untuk teman-teman yang mau masuk arsitek, mungkin mau ngerasain gimana sih rasanya belajar arsitektur di luar negeri, khususnya di Malaysia yang merupakan salah satu universitas terbaik gitu di dunia Asia Tenggara, PTN lagi. Nah, terus teman-teman aku mau kasih info sedikit, jadi di UPM itu teman-teman yang dari IPS pun bisa masuk arsitektur. Jadi kalau di beberapa universitas di Indonesia mungkin buat masuk arsitek kan pasti harus dari IPA, ikut UTBK-nya pun harus lewat IPA gitu, harus anak IPA dulu. Kalau di sana itu teman-teman IPS pun bisa untuk mendaftar. Ini yang bikin spesial teman-teman. Jadi teman-teman selain nanti di sana mendapat punya kesempatan yang luar biasa yang nggak didapetin sama teman-teman mahasiswa lokal mungkin di sini, tapi teman-teman di sana juga punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa masuk sana kayak gitu. Jadi tadi penjelasan tentang program arsitektur ya teman-teman. Nah, semoga terjawab ya khususnya untuk teman-teman di sini yang mau masuk teknik dan pengen jadi arsitek nih. Ini bisa jadi kesempatan yang besar untuk teman-teman, atau nanti teman-teman yang mau bertanya lebih banyak lagi tentang program arsitektur ini nanti bisa langsung konsultasi sama Edvan kayak gitu. Oke, kita sekarang karena waktunya terbatas ya teman-teman, kita langsung masuk ke program kedokteran nih. Kita masih punya beberapa mahasiswa di program kedokteran. Mungkin kita bisa mulai dari program MBBS ya teman-teman. Di sini ada program MBBS dari Segi University. Ada Kak Ifti dan Kak Tania. Halo Kak Ifti dan Kak Natania. Halo Kak Dela. Halo semuanya juga. Ada nih. Halo. Nah, jadi teman-teman, mungkin ada yang baru dengar nih MBBS itu apa. Jadi MBBS itu singkatan dari Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Atau kalau di Indonesia itu bisa kita sebut dengan Fakultas Kedokteran lah ya. Ini tuh anak-anak kedokteran di Segi University Malaysia. Nah, oke. Mungkin kita bisa nanya langsung ya ke Kak Natania dan Kak Iftitah terkait program ini. Sama dengan pertanyaan sebelumnya sih, yang bikin kita penasaran tuh kenapa gitu. Mereka pilih program ini daripada program lain, program kedokteran lain. Mungkin dari Kak Iftitah dulu, boleh? Oke, dari aku dulu ya. Hai semuanya. Sebenarnya sih mau cerita dulu, kayak tadi emang dari dulu emang niat banget pengen jadi dokter. Saat itu juga saat masih bingung sih mau di Indo atau mau di mana gitu, masih nggak tahu. Nggak tahu apa. Tiba-tiba ada undangan webinar nih, kayak teman-teman semuanya nih diundang webinar. Wah, tertarik banget dong. Kapan lagi bisa kuliah di luar negeri? Dan ini ada jalurnya, mumpung ada jalurnya, why not kita coba gitu kan. Terus iseng-iseng nanya, ternyata persyaratannya mudah dan ini berbasis internasional. Ini yang ditekanin banget, internasional teman-teman. Jadi aku kayaknya punya tantangan lebih nih, di mana aku sendiri kurang banget di bahasa Inggris, tapi pengen nih mencoba menantang diri untuk grow di Inggris, tapi juga di kedokteran yang aku minati gitu. Dan ya benar, di Advan ini kita walaupun gak bisa bahasa Inggris pun bakal disediain tutor untuk atau pelatih buat improve Inggris kita, sehingga ya akhirnya lancar. Dan bersyukur banget bisa ikut program ini, bisa mengikuti program internasional sekalian belajar sambil belajar bahasa Inggris gitu kan sebenarnya. Oke, Kak Iftitah ini sambil improve ya, jadi learning by doing. Tapi Kak Iftitah kan udah punya skor yang memadai ya untuk kualifikasi bahasa Inggris sendiri untuk bisa masuk ke program Segi University. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau dari Kak Ifti itu katanya pengen masuk program ini karena ada international exposure-nya itu, jadi pengen improve bahasa Inggris. Pasti kan beda nih kemampuan mereka yang mungkin improve bahasa Inggris, tapi sekelilingnya itu orang-orang lokal gitu. Beda sama
Kalau yang kita langsung interaksi langsung, belajar kedokteran pakai istilah bahasa Inggris, itu kan jadi pengalaman tersendiri yang bisa nge-build up skill kita ya, Kak Iti, kayak gitu. Betul, Kak. Itu tuh emang benar-benar bikin tantangan yang berbeda. Mungkin kalau di Indonesia, oke, belajar kedokteran hanya sekedar belajar kedokteran. Tapi ini adalah, ilmu lain atau tantangan lain atau sebuah hal menarik buat kita-kita yang biasanya ya kedokteran umum lah, tapi ini di internasional, di mana kita bisa ketemu dosen dari luar negeri, teman-teman dari luar negeri gitu. Contohnya kayak di kelas aku, itu tuh nggak cuma dari Indonesia atau Malaysia aja. Jadi ada yang dari Arab, dari Pakistan, dari India gitu-gitunya. Jadi kalau misalnya kita tuh punya sharing culture juga, jadi kita tuh belajar bahasa Inggris nggak cuma belajar bahasa Inggris aja. Mungkin kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris di Indonesia ya just now nggak dipraktekin gitu. Kalau misalnya kita langsung gitu ketemu sama orangnya langsung, kita otomatis bakal terbiasa gitu. Apalagi di zaman yang udah serba internasional ya, kita itu udah mulai saingannya udah bukan Indonesia antar Indonesia, tapi antar internasional, di mana kita harus memiliki kelebihan yang orang lain tuh nggak punya. Dan ini tuh kesempatan besar kalian buat yang ini untuk improve yang teman-teman kalian tuh gak dapetin mungkin di Indonesia gitu. Dewa. Oke, thank you so much, Ifti. Mungkin kita bisa pindah ke Kak Natania nih. Halo Kak Natania. Oke. Hai. Gimana nih? Kedengar, tapi agak ini sedikit. Semoga teman-teman yang lain bisa dengar ya. Gimana? Ya. Gimana nih Kak Natania, kenapa sih pilih program Segi University ini? Kalau milih ini pertama sih karena cerita awal aku emang pengen masuk ke kedokteran. Terus kenapa milih program ini? Karena aku tuh pengen ngerasain kuliahnya di luar negeri. Terus pas nyari-nyari, salah satu yang menurut aku cocok sama aku tuh di kampus ini, jadi aku milih di sini, di University ini. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, kalau tadi Kak Tita karena pengen build up skill di bahasa Inggris dan kedokteran secara langsung, kalau Kak Tania ini karena emang pengen kuliah di luar negeri ya Kak Tania, dan emang ini tuh program yang tepat menurut Kak Tania buat belajar kedokteran dan di luar negeri, karena mungkin kita masih dekat juga ya di Malaysia ya Kak Tania. Ya, dekat juga. Oke. Setelah kalian ngerasain belajar di sana, apa sih yang menurut kalian tuh ini tuh berbeda gitu? Berbeda dari program kedokteran yang mungkin dialami sama teman-teman kalian di Indonesia, atau mungkin yang kalian tuh ngerasa bersyukur banget bisa ada di programnya MBBS Segi University ini. Siapa dulu sih Kak? Boleh. Oke. Bersyukur banget sih karena nggak pernah ngebayangin bisa punya temen dari luar negeri. Kayak contohnya aku udah jelasin dari Arab, dari Pakistan, dari Malaysia, dan Malaysianya ini tuh etnisnya nggak cuma pure Malaysia aja nih Kak, ternyata di sana. Di sana juga ada etnis Cina dan etnis yang Pakistan, India gitu-gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian di kelas itu wajahnya nggak Indonesia semua, udah warna-warni gitu. Jadi kayak nggak hanya teman-temannya aja, dosennya pun juga. Jadi kita tuh juga belajar culture, cara gimana komunikasi secara internasional, gitu-gitunya sih Teh. Itu yang bikin kalau misalnya aku nggak ikut ini, aku gak bakal didapetin temen atau pengalaman yang begitu luar biasanya ini. Gitu. Oke, kalau dari Natania gimana nih? Ya sih sama, kayak dapet teman baru, terus bisa mengenal budaya baru juga, karena tadi banyak kan teman-temannya. Terus kayak kurikulum dari sini kan berbeda juga, sedikit berbeda lah ya, bisa berbeda dari yang Indonesia gitu. Ya, alhamdulillah. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Selama kalian belajar di sana nih, apa tantangan terbesarnya dan bagaimana cara menghadapinya? Boleh dari Kak Tita lagi? Oke, tantangannya kembali lagi ke bahasa Inggris ya. Ternyata, walaupun kita tuh udah bisa nih lanyah bahasa Inggris di Indonesia, dengan obrolan yang Indonesia bahasa Inggris,
itu tuh ternyata belum tentu juga orang Malaysia itu mengerti bahasa Inggris kita gitu ternyata. Ya. Yang awalnya kayak aku sama Tania ini kan juga sekelas, kita sering komunikasi dan itu tuh sebenarnya udah paham, ternyata sama dari pihak teman kita tuh belum tentu paham. Nah itulah sebuah culture yang ini ya menantang banget buat kita untuk gimana caranya kita tuh bisa berkomunikasi atau bersosialisasi gitu teh. Cara menghadapinya gimana nih? Oh kalau saya menghadapinya, ya itu belajar. Aku sih kalau misalnya ini sih nulis vocab yang baru gitu-gitunya, atau nonton film, atau biasanya sih seringnya nonton video ini ya, dosen lagi ngajar, biasanya kan dosen aku nge-record, nah itu ditonton tuh juga sambil belajar, sambil ini melanyahkan kita untuk bisa improve bahasa Inggrisnya gitu. Oke, keren banget sih itu, dan keren banget sih kalian bisa terus berjuang di program ini. Oke, kalau dari Kak Natania gimana nih? Dari aku sih karena mungkin kalau di sana itu sebelum masuk ke jurusan kuliah misalkan kedokteran itu mereka punya ada program 1 tahun untuk mendalami kayak misalkan seperti foundation lagi. Nah kan kalau di Indonesia itu selesai SMA itu langsung masuk ke kuliah. Nah, mungkin kalau tantangan buat aku sih harus bisa menyamain ya kalau dia bahasa kasarnya, karena mereka udah masuk duluan ke situ kan udah menjurus ke arah kedokteran, nah kita baru umum IPA gitu, nggak langsung ke kedokterannya. Itu sih jadi harus bisa nyamain lagi. Oke, berarti kalau dari Kak Iftitah tadi bahasa, kalau dari Kak Natania dari materi ya. Tapi gimana nih Kak Natania cara menghadapi tantangan tersebut? Aku sih kemarin aku mungkin mencari tahu lagi kekurangannya gitu kan. Terus kemarin aku bisa ngejar itu karena kemarin aku minta dari kakak-kakak Ekon buat ngebantuin nyari guru khusus atau ngebantu ngejar ketinggalan konsistensi gitu. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak untuk Kak Iftitah dan Kak Natania untuk penjelasannya dan sharingnya. Makasih banyak udah bisa sharing sama adik-adik di sini. Oke, kita masuk ke program selanjutnya teman-teman. Di sini ada program double degree kedokteran UKM Unpad. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru dengar kalau ternyata Unpad ada program double degree ya. Nah, di sini kita ada mahasiswanya. Di sini ada Kak Marsha dan Kak Nisha. Halo Kak Marsha dan Kak Nisha. Halo semua. Halo, gimana nih kabarnya? Aduh, alhamdulillah baik ya. Ya, jadi teman-teman di sini itu Kak Nisha sama Kak Marsha dari luar Bandung ya. Kalau Kak Marsha dari mana kalau boleh tahu? Aku dari Banjar, Jawa Barat. Banjar. Kalau Kak Nisha? Dari Majalengka. Nah, jadi teman-teman selain dari Bandung, walaupun Advan Global Link ini dari Bandung, jadi Kak Marsha, Kak Nisha, dan kakak-kakak yang lain itu berasal dari kota dan dari SMA yang berbeda dari seluruh Indonesia. Kalau Kak Nisha tadi dari Majalengka, terus kalau Kak Marsha dari Banjar, kalau tadi Kak Ifti dari Semarang, dari SMA 14 Semarang, kalau Kak Natania itu tadi dari SMA Negeri 3 Bandung, Kak Alfia sama Kak Hanif itu dari SMA Negeri 8 Bandung. Jadi teman-teman yang mungkin di sini ada adik kelas dari kakak-kakak di sini itu boleh mengikuti jejaknya ya teman-teman. Oke, di sini Kak Nisha dan Kak Marsha makasih banyak udah hadir. Oke, di sini aku mau nanya juga sih tentang seputar program double degree kedokteran UKM Unpad. Kenapa sih Kak Marsha dan Kak Nisha memilih untuk berkuliah di program itu dibandingkan program kedokteran lainnya? Mungkin dari mungkin boleh tentuin mau siapa dulu yang jawab? Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku sih alasan aku milih program double degree UKM Unpad ini yang pertama karena dari awal emang udah pengen banget nih pas SMA tuh udah target pengen masuk kedokteran. Terus selain itu pengen banget juga dong kuliah udah jurusan yang kita mau dan di PTN yang terbaik lah gitu kan. Nah, pas banget aku nemu program kedokteran UKM Unpad ini yang dimana Unpad kita tahu ya, siapa yang nggak tahu Unpad di Indonesia, dan UKM juga termasuk perguruan tinggi negeri yang terbaik di Malaysianya gitu. Oke, kalau dari Kak Marsha gimana? Ya, aku nggak jauh beda sih dari Nisha. Waktu dari kecil banget aku udah pengen banget jadi dokter, sampai akhirnya nyampe SMA dan kayak
pengen banget, makin pengen untuk jadi dokter, dan akhirnya nemu program ini, UKM Unpad, yang kita tahu ya tadi Unpad udah kayak terkenal banget di Indonesia, dan UKM itu adalah university top 1% fakultas kedokterannya di dunia, dan jadinya kayak wah keren banget, dan kalau bisa kuliah dan belajar untuk bisa menjadi dokter ini tuh kayaknya keren banget. Dan selain itu aku nggak cuman jadi dokter di Malaysia aja atau cuman di Indonesia aja, tapi juga dapat banyak banget exposure dan peluang-peluang lain yang bisa lebih internasional gitu. Jadi ya itulah alasan aku milih. Wah, keren banget. Tapi selama belajar nih ada tantangan tertentu nggak, dan gimana cara menghadapinya? Dari Kanisha dulu mungkin boleh. Oke, kalau dari aku sih tantangan yang paling utama ya perubahan cara kita belajar kali ya. Karena yang dimana kita rasain pas SMA mungkin kalau guru ngajar, gurunya ngasih materi terus-menerus ke kita tinggal nyatet nanti ujian gitu. Nah kalau di kuliah ini apalagi kedokteran, kita harus bisa inisiatif, bisa mandiri, gimana kita cari materi belajar duluan. Jadi pas masuk kelas tutorial tuh kita udah tahu, udah paham atas materinya. Terus selain itu tantangan lainnya karena ini program double degree, terus teman-teman tutorial kita juga nggak orang Indonesia doang, ada orang dari luar negerinya. Jadi kita sehari-hari pakai bahasa Inggris kalau belajar. Nah jadi itu juga tantangan sekaligus motivasi ya buat kita biar kita bisa bersaing di internasional gitu. Oke, kalau dari Kak Marsha sendiri gimana? Ya, aku gak jauh dari jawaban Nisha, cuman menurut aku yang jadi tantangan untuk saat ini kayaknya semua orang juga merasakan hal yang sama, yaitu pembelajaran online-nya sih. Seperti yang kita tahu mungkin kalau kedokteran tuh agak sulit ya kalau misalkan kita lakukan dari jauh atau kita gak witness ngelihat langsung gitu. Nah itu yang akhirnya nantinya kita harus belajar lebih mandiri lagi, terus belajar sendiri, terus kebetulan tapi alhamdulillahnya tuh Unpad ini termasuk top 5 pembelajaran daring. Jadi sekaligus itu juga solving the problem yang aku tadinya udah rasain gitu dari yang susah untuk belajar online, tapi program online di Unpad ini emang keren banget. Jadi itu sekaligus jadi jawaban dari tantangan itu sih. Oke, makasih banyak kepada Kak Nisha dan Kak Marsha untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman di sini yang mau masuk kedokteran ini bisa jadi pilihan ya, program UKM 4 double degree ini sama program Segi University tadi. Karena kalau tadi Segi University itu programnya 5 tahun ya, program kedokteran 5 tahun di Malaysia, kalau program double degree UKM 4 ini 3 tahun di Indonesia dan 3 tahun selanjutnya masa klinikalnya itu di UKM, kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin pertanyaan ini bisa kita tampung dulu ya, dan makasih banyak kepada Kanisha dan Kak Marsha untuk sharingnya. Di sini ada video sedikit dari Advan Global Link. Mungkin teman-teman yang mau mengenal Advan Global Link, mungkin dari teman-teman teknisi boleh untuk di-share. Oke. Halo Veners, yuk kenalan sama Advan Global Link. Advan Global Link merupakan agensi dan konsultan pendidikan luar negeri yang bisa membantumu masuk ke universitas impian dan merencanakan karir impian. Hingga saat ini, Advan telah berhasil meluluskan puluhan siswa masuk ke universitas impiannya. Advan Global Link menyediakan pendampingan sebelum masuk, selama masa studi, dan setelah lulus. Pendampingan yang diberikan berupa pendampingan akademik, pendampingan administrasi, hingga pendampingan psikologis loh. Kamu tertarik kuliah ke luar negeri? Yuk konsultasi sekarang! Advan Global Link, your education and career planning partner. Oke, jadi teman-teman yang tadi dari awal mungkin, apa sih Advan ini apa? Advan ini apa sih? Nah, tadi ada penjelasan sedikit tentang Advan. Jadi Advan ini merupakan agensi dan konsultan edukasi luar negeri di Indonesia, dan tepatnya kita berlokasi di Bandung ya teman-teman. Teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri ini bisa banget konsultasi, dan bisa isi konsultasi teman-teman, bisa mendaftar untuk konsultasi dan bertanya langsung di link yang akan dikirimkan oleh teman-teman teknisi Advan Global Link di sini. Nah, jadi teman-teman, Advan Global Link ini menyediakan pendampingan. Jadi tadi kalau teman-teman kakak-kakak masuk, tadi ada yang menjelaskan bahwa mereka dapat bimbingan dari Advan, kita dapat bimbingan dari Advan sebelum masuk dan setelah masuk. Itu tuh, Advan itu nanti menyediakan pembimbingan untuk bisa lolos ke universitasnya, lalu selama belajar nanti akan ada bimbingan khusus
dari Advanced Global Link seperti di masa-masa pertama, misal untuk mengejar masa-masa semester 1 menyesuaikan, lalu nanti ketika lulus ketika nanti misalnya ada program adaptasi itu teman-teman boleh banget nanti akan mendapatkan pendampingan dari Advan berupa pendampingan akademik, nanti akan menyesuaikan adaptasi profesinya di Indonesia itu seperti apa, akan terus kita bimbing nih dari teman-teman. Oke, dari teman-teman decide mau masuk Universitas Kebangsaan Malaysia misalnya. Nah, dari situ kita akan terus bimbing teman-teman sampai lolos universitasnya, sampai bisa belajar dengan baik di sana, dan sampai nanti ketika teman-teman lulus dan bisa punya karir impian. Jadi Advan Global Link ini merupakan konsultan edukasi yang bisa membimbing teman-teman di pendidikan selama masa akademik, juga ketika merencanakan karir nanti. Nah, teman-teman mungkin mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi kita tidak bisa bertanya langsung, tapi teman-teman boleh untuk mendaftar di link yang sudah dikirimkan di sini, mendaftar untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan Advan Global Link. Konsultasi gratis ya teman-teman, yang mungkin mau bertanya-tanya lagi, mungkin seputar universitasnya. Mungkin boleh langsung sambil mengisi link yang udah dikirimkan tadi. Sangat ditunggu ya teman-teman, karena ini kesempatan yang sangat besar. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu, Segi University itu universitas seperti apa, UKM itu universitas seperti apa, UPM itu universitas seperti apa. Yang pasti universitas-universitas ini merupakan universitas-universitas ternama dan terbaik di Malaysia, teman-teman, yang bisa jadi peluang teman-teman untuk bisa improve karir teman-teman, improve skill teman-teman di bidang tertentu untuk bisa menggapai karir impian. Kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin boleh untuk diisi dulu link konsultasinya. Karena Oke, Mbak Dela, pemaparannya sudah selesai ya? Sudah. Ya, oke. Adik-adik di kolom chat itu sudah banyak link untuk konsultasi gratis ya, Mbak Dela ya? Benar sekali. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Silakan adik-adik boleh diisi untuk konsultasi. Yang mau bertanya juga, yuk. Yang mau nanya-nanya nih tentang tadi sudah dipaparkan, ada fakultas kedokteran, ada fakultas bisnis administrasi, kemudian ada teknik arsitektur ya di luar negeri. Kemudian mungkin pengen tahu juga nih caranya gimana atau apa yang harus dipersiapkan ya. Kayak tadi kan ada nilai rapor, kemudian ada juga standar bahasa Inggrisnya ya. Ya adik-adik boleh, siapa yang mau bertanya, mau open mic langsung juga bisa, atau mau lewat chat juga boleh ya. Kita masih ada waktu nih sekitar 7 menit lagi. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Mungkin pengen tahu requirements-nya, mungkin bisa sambil aku jelaskan ya, Tegia, untuk ini. Ya, jadi untuk requirement-nya sendiri, kalau kita mungkin di Indonesia pengen masuk PTN itu harus ikut SBMPTN atau SNMPTN dulu baru SBMPTN, atau kalau masih gak lolos mandiri gitu. Jadi kalau ini tuh masuknya ke program jalur undangan internasional kalau masuk ke universitas luar negeri ini. Jadi yang diambil itu nanti nilai raport dari teman-teman dan nilai kualifikasi bahasa Inggris, contohnya kayak IELTS sama TOEFL. Dan untuk program tertentu, untuk kedokteran itu ada interviewnya. Jadi teman-teman tidak ada tes tulis ya untuk teman-teman yang mungkin, aduh aku harus belajar nih kayak mungkin buat SBMPTN, nanti itu tuh nggak perlu, karena yang dipersiapkan itu nilai raport dan rata-rata itu biasanya yang dibutuhkan 80, tapi untuk program tertentu justru ada yang menerima nilai 70. Jadi itu programnya karena dari government to government, dari Malaysia dan Indonesia. Jadi teman-teman di sini itu punya kesempatan yang sangat besar sebenarnya untuk bisa masuk ke universitas ternama nih di luar negeri pula, program internasional pula, dengan pengalaman yang luar biasa pula. Nah ini tuh punya kesempatan yang besar dengan cara masuk yang lebih mudah. Jadi intinya seperti itu sih kalau untuk cara masuknya sendiri sih. Iya. Jadi emang jalur undangan ya, dan itu jalur undangan, nilai raport saja gitu ya? Ya, itu jadi modal utamanya. Nilai rapotnya berarti dari apa nih? Kalau undangan SNMPTN kan dari semester 1 sampai semester 5. Ini sama juga? Ya, sama. Jadi ada yang menggunakan ijazah, ada yang menggunakan transkrip. Tapi yang perlu teman-teman nggak perlu khawatir, mungkin di sini ada teman-teman yang udah kelas 12, itu tuh sekitar 80-an. Rata-rata segitu itu udah aman insya Allah gitu buat masuk ke universitas ternama di sana. Dan jangan takut juga nggak bisa bahasa Inggris ya, karena tadi kan ada juga ya kayak siapa Afifah ya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi nanti kan akan dibimbing juga, kemudian juga akan sama-sama dilatih, dan mungkin nanti ketika sudah masuk sana malah makin rapih juga ya. Betul.
makin jago gitu Hmm. bahasa Inggris ya. Ayo, Ya, mana mungkin nih adik-adik? teman-teman yang mau Ada yang bertanya. bercita-cita nggak nih? Jadi kesempatan itu banyak ya, tidak hanya di dalam negeri, jadi bisa juga kita lebih meluaskan lagi ya, apalagi ini tadi sudah standarnya internasional, jadi bisa di luar negeri gitu. Ya, betul sekali Tegia. Karena mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu ya, kayak aduh aku ini belum ada pegangan, misal udah ikut SBMPTN atau dari sekarang mau nyari pegangan nih buat kuliah, itu tuh program-program internasional seperti ini di luar negeri itu udah bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Jadi teman-teman yang udah tertarik atau mungkin lebih penasaran itu bisa langsung bertanya nih sekarang atau mengisi, jangan lupa untuk mengisi link pendaftaran yang tadi, link konsultasi sih. Itu sih Tegia. Ya. Kalau penawaran undangannya itu melalui ke sekolah atau kita tahunya kayak dari link internet atau misalkan ya kayak dari Advan ini nih bakal kita tahu kayak gitu. Oke, jadi maksud undangan ini di sini tuh mungkin sistemnya sama seperti SNMPTN. Kenapa? Karena kita sama seperti mendaftarkan dulu nilai rapor kita. Nah, tapi untuk tahu programnya, itu Advan Globaling ini merupakan representatif yang ditunjuk oleh universitas-universitas tertentu di Malaysia ini untuk menjadi penyalur gitu. Penyalur teman-teman mungkin yang di sini pengen masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia atau Universiti Putra Malaysia yang pengen daftar tapi belum tahu requirements-nya, belum tahu informasinya lebih banyak. Jadi nggak perlu untuk datang ke Malaysia misalnya atau nanya langsung misal ke adminnya misal agak slow respon gitu. Itu karena Advan mungkin contohnya kita udah ditunjuk sama UKM, jadi bisa tanya langsung ke Advan Globaling, konsultasi langsung lewat Advan Globaling gitu. Oh, ya, jadi sangat mudah sekali ya. Iya, Lewat benar Advan sekali aja Tegia. bisa. Langsung ya lebih susah gitu. Ya, betul Nah, sekali. biasanya pembukaan pendaftarannya tuh apakah berbarengan dengan undangan SNMPTN atau setelah atau bahkan setelah SBM nih biasanya? Oke, biasanya itu tergantung universitasnya. Ada yang buka Februari, ada yang Maret, ada yang April pun ada, yang Juni ada. Tapi kebanyakan itu September, bulan September. Nah, September dan Februari itu intake-nya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau ikut intake di bulan Juni, itu tapi kan tergantung ya teman-teman. Misal teman-teman mau daftar UKM itu enggak sebulan, misal adanya 2 kali intake, misal bulan Februari dan bulan Agustus gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin daftar di Segi University itu intake-nya bisa beda lagi. Tapi rata-rata itu di intake di September misalnya atau di Agustus itu bulan-bulan April, Maret itu udah dibuka. Jadi teman-teman yang mungkin mau daftar nih dalam waktu dekat, misal mau daftar di bulan Maret, tapi mau persiapan dari sekarang juga udah bisa banget teman-teman. Kayak gitu. Ya. Jadi udah mungkin agak berbarengan ya sama jalur undangan SNMPTN, tapi ya tadi kan jadi mah lebih mudah ya, maksudnya sama juga, cuman dipersiapkan nilai rapot kan udah ada ya. Iya, betul. Ini langsung isi link yang Advan tadi kasih, maka kita akan bisa tahu lebih banyak lagi ya. Iya, betul sekali. Kayaknya adik-adiknya malu-malu nih atau malu-malu. Sebetulnya dalam hatinya memang sudah minat ya. Mungkin nanti langsung ngisi via linknya ya untuk Iya, betul sekali. Mungkin nanti bisa konsultasi langsung sama Advan. Oke, Mbak Dela, ada yang mau disampaikan lagi untuk terakhir? Oke, mungkin ini ada closing statement sedikit dari aku sih, Tegia. Ya, jadi untuk teman-teman nih yang di sini lagi risau, pengen masuk kuliah di universitas bagus gitu, pengen masuk program, pengen bisa build up skill teman-teman sampai bisa jago dan punya karir impian masuk ke universitas yang bagus yang bisa membimbing teman-teman punya skill itu tuh jangan khawatir, karena teman-teman mungkin di sini kita berebut misal PTN gitu ya. Yang mungkin teman-teman ada yang menyiapkan juga SNMPTN dan SBMPTN, itu jangan khawatir ketika misalnya teman-teman nggak dapet itu, karena di sini masih ada universitas lain yang ini tuh bisa banget jadi pilihan. Bahkan teman-teman akan sangat bagus kalau teman-teman memilih ini pertama. Kenapa? Karena teman-teman akan punya persiapan yang lebih panjang gitu, yang lebih panjang untuk bisa menyiapkan, mendaftar dan bisa
dan bisa berkuliah dengan baik di sana ketika sudah masuk kuliah nanti. Dan itu bisa jadi kesempatan yang sangat besar untuk teman-teman yang sebenarnya belum banyak orang-orang tahu. Jadi ketika teman-teman mendaftar pun sebenarnya saingannya sedikit teman-teman. Jadi as long as teman-teman capable dan memenuhi persyaratan itu, teman-teman insya Allah bisa masuk ke program yang keren banget di universitas yang ternama, universitas yang bahkan terbaik di Asia Tenggara, Asia dan dunia. Kayak gitu teman-teman. Iya, Semoga oke ini deh. bisa jadi informasi yang membantu untuk teman-teman yang mau masuk universitas. Dan satu kalimat terakhir, semangat jangan menyerah karena kesempatan akan selalu ada. Itu sih paling Tegia. Iya, Terima kasih betul banyak. sekali. Wah, luar biasa ya. Benar-benar sangat bermanfaat. Oke deh, sebelum kita akhiri, untuk Mbak Dela dan juga teman-teman dari Advan Global Link yang lainnya, kita berfoto dulu ya, momenkan kesempatan sekarang. Mari, boleh semuanya open kamera dulu, kita berfoto bersama. Nah, ini Mbak Dela kita pakai ikonnya Tridaya ya, jadi kita bikin salam Tridaya, salam 3 jari. Oke, sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dela dan untuk kakak-kakak yang lainnya dari Advan Global Link. Semoga nanti kita bisa terus bersilaturahmi ya bersama-sama untuk men-share kembali pengalaman-pengalaman lainnya. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Ya, Mangga. Berikutnya, adik-adik. Nah, tadi sudah tahu ya tentang gimana sih caranya atau universitas apa aja, atau misalkan tadi jurusannya juga ada yang sudah dikupas ya dari Advan Global Link kalau kita ingin berkuliah di luar negeri. Nah, kali ini nanti ya kita jeda dulu sebentar, sekitar 1 menit atau 2 menit. Kita akan bertemu kembali. Jadi adik-adik jangan log out dulu ya, jangan leave dulu, tetap di Zoom ini. Kita akan mengikuti pemaparan dari Telkom University. Oke, sesaat lagi.